Sebuah kisah, seorang petinggi polisi bernama Jenderal Fembo berusia kurang lebih 50 tahun, memiliki istri yang tak beda jauh umurnya. Istrinya yang bernama Aswati selalu terlihat cantik karena mendapatkan uang yang cukup dari suaminya untuk kebutuhan perawatan tubuhnya, bahkan sampai memiliki salon kecantikan pribadi. Sebagai petinggi polisi, Jenderal Fembo sering bepergian tugas di luar kota bersama beberapa ajudannya. Sedangkan istrinya juga banyak melakukan kegiatan sosial bersama ibu-ibu kelas atas di komunitasnya. Untuk menjaga sekaligus menjadi sopir pribadi untuk istrinya, Jenderal Fembo menugaskan seorang ajudannya yang bernama Brigjo. Brigjo adalah seorang polisi muda yang tegap, cekatan, dan memiliki paras yang cukup tampan. Saking seringnya sang jenderal pergi dengan alasan bertugas, sehingga jarang sekali ia menyentuh istrinya. Singkat cerita, sang istri kemudian menemukan kabar sekaligus bukti yang kuat bahwa sang jenderal suaminya memiliki wanita simpanan yang jauh lebih muda dari dirinya. Ketika ditanya oleh sang istri dengan berbagai bukti, sang jenderal tak bisa lagi mengelak, sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga mereka. Namun karena mengingat mereka adalah keluarga terhormat dan pernikahan mereka telah dikaruniai beberapa orang anak, maka mereka sepakat untuk tidak memperpanjang masalah. Meskipun sang istri masih tetap memendam amarah dan kecewanya, sang istri Aswati tetap melanjutkan kegiatannya sebagai seorang istri dari jenderal polisi. Suatu hari Aswati bepergian dengan mobil diantar oleh Brigjo, supirnya. Di tengah perjalanan mendadak ia mengingat kelakuan suaminya. Aswati kemudian menangis hingga supirnya kebingungan dan berhenti di sebuah taman. Aswati kemudian mendekati supirnya. Dengan setengah berbisik, istri sang jenderal tersebut bercerita tentang perselingkuhan sang jenderal suaminya. Karena larut dalam emosi, maka Aswati memeluk dan menangis sejadinya di dada Brigjo, sopir pribadinya. Awalnya Brigjo sangat kikuk, sekaligus bingung harus bagaimana. Namun Brigjo tak kuasa menolak pelukan Aswati yang sedang bersedih. Lama-kelamaan mereka berdua merasa sama-sama nyaman. Dari situlah berawal sebuah hubungan khusus antara Aswati sang majikan bersama Brigjo, sopir pribadinya. Hingga akhirnya mereka pergi ke sebuah hotel untuk melakukan hubungan terlarang. Dalam benak Aswati, ini adalah aksi balas dendam kepada suaminya yang juga telah mengkhianatinya, sekaligus sebuah keuntungan pribadi karena ia yang sudah cukup umur mendapatkan sentuhan dari laki-laki muda dan tampan. Sedangkan Brigjo yang masih lajang, selain juga terbakar nafsunya, juga tak kuasa menolak ajakan majikannya tersebut. Suatu hari, sang jenderal Fembo berencana berangkat bekerja seperti biasa. Ia pamit kepada istrinya Aswati untuk melakukan tugas luar kota. Setelah suaminya berangkat, Aswati merasa ada kesempatan untuk memanfaatkan kepergian suaminya. Maka ia menelpon Brigjo untuk kembali memenuhi hasratnya di rumah sang jenderal yang cukup besar itu. Namun ternyata sang jenderal sudah mengendus adanya perselingkuhan istrinya dengan sang supir. Pamit sang jenderal Fembo kepada istrinya untuk tugas di luar kota ternyata hanya jebakan dari sang jenderal. Sebenarnya dia hanya berputar menunggu aba-aba dari ajudannya yang lain yang sudah ditugaskannya untuk mengawasi kelakuan istrinya. Meskipun dia sendiri berselingkuh, ia tetap tidak mau istrinya juga melakukan hal yang sama. Dengan cara senyap, ia pulang kembali ke rumahnya dan langsung menuju kamar tempat istrinya berada. Sang jenderal Fembo membuka pintu kamar dan melihat secara langsung Aswati istrinya yang sedang berselingkuh dengan Brigjo, sopirnya. Kemarahannya memuncak. Sang jenderal bersama beberapa ajudannya yang lain menarik paksa Brigjo keluar ruangan. Sedangkan Aswati istrinya hanya bisa menangis saat melihatnya dan ia pun dikunci di dalam kamarnya. Di ruang tengah, sang jenderal menghajar habis-habisan Brigjo, sopir istrinya. Sambil terus mengumpat, sang jenderal dibantu beberapa ajudannya meluapkan kemarahannya, melayangkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tak cukup itu saja, senjata tajam ia gunakan untuk menganiaya Brigjo hingga memar, darah dan luka sayatan bersarang di sekujur tubuh Brigjo. Brigjo sudah sangat tak berdaya, namun sang jenderal masih belum reda amarahnya. Hingga sang jenderal kemudian mengambil senjata api dan menembak tubuh Brigjo beberapa kali. Akhirnya Brigjo sang supir sekaligus ajudannya tewas tak bernyawa. Setelah Brigjo tewas, sang jenderal diam sejenak, mungkin cukup kebingungan. Namun sebagai seorang petugas berpengalaman, ia mampu untuk tetap berpikir mengatasi keadaan. Sang jenderal kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengambil semua hasil rekaman CCTV yang ada di rumahnya maupun yang ada di lingkungannya. Lalu bukti rekaman tersebut dimusnahkan. Kemudian ia merancang sebuah cerita kejadian, yaitu cerita pertama, Aswati istrinya saat itu sedang berada di kamar, kemudian diganggu dan dilecehkan oleh Brigjo, supirnya. Yang kedua, ia memerintahkan kepada ajudan setianya yang bernama Eko untuk mengaku bahwa pada kejadian
Ketika Eko mencegah dan mengingatkan Brikjo, Brikjo marah dan menembaki Eko hingga terjadi baku tembak. Dan akhirnya Brikjo tewas akibat tembakan Eko. Eko diperintah untuk mengaku bahwa ia yang menembak mati Brikjo. Mereka kemudian membawa jasad Brikjo untuk diotopsi dengan memaksa petugas otopsi untuk mengkondisikan mayat agar sesuai dengan skenario yang dibuatnya pada hasil otopsi. Awalnya petugas otopsi menolak, namun karena yang meminta petugas berpangkat tinggi, maka 2 hari kemudian mereka sepakat untuk menurut pada perintah sang jenderal. Maka menuju hari ketiga dibukalah ke publik tentang kematian Brikjo dengan keterangan penyebab kematian sesuai dengan skenario sang jenderal. Awalnya semua berjalan lancar, namun ketika berita kematian Brikjo gempar, keluarga Brikjo dan masyarakat merasa ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Di antaranya, rekaman CCTV rumah petinggi polisi tersebut tidak ditemukan. Yang kedua, handphone milik Brikjo juga belum diketahui keberadaannya. Yang ketiga, saat akan melaksanakan pemakaman Brikjo, keluarga besar Brikjo melihat jasad Brikjo dan ditemukan banyak luka memar dan sayatan yang tidak sesuai dengan berita yang dipublikasikan. Sontak hal itu menjadi perbincangan luas dan masyarakat ramai-ramai meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa dan penyebab tewasnya Brikjo. Akhirnya, sang jenderal dinonaktifkan dari jabatannya dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh kesatuan. Kemudian, tamatlah karir sang jenderal Vembo. Sahabat semuanya, cerita ini hanyalah fiktif belaka, alias dongeng yang terjadi di negara antah berantah. Namun, dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa 1. Perselingkuhan akan membawa dampak buruk bagi seluruh keluarga. Yang kedua, skenario buruk atas kejahatan yang ditutupi akan terbongkar pada saatnya. Yang ketiga, jabatan hanyalah sementara dan dalam sekejap bisa menghilang. Tuhan berkuasa menjadikan seorang raja menjadi manusia jelata, dan sebaliknya dengan cara singkat bahkan lebih cepat dari membalikkan telapak tangan kita. Dan sekali lagi, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Bila ada kesamaan nama tokoh dan kesesuaian kejadian, itu hanyalah